Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Juminar malam ini dengan tema virus cacar monyet dan formula herbalnya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir. Selamat malam Ibu Dr. Rika dengan dan Ibu eh, Dr. Wanti. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, saya agak sedikit grogi nih, agak sedikit nervous karena ini kesempatan yang luar biasa banget buat saya untuk diberikan kepercayaan oleh guru besar kita, Bapak Dr. Kin, untuk saya menjadi moderator di webinar malam hari ini. Eh, dengan tema virus cacar monyet ini, di mana saat ini banyak sekali fenomena penyakit-penyakit yang luar biasa hebatnya sejak adanya virus COVID kemarin ya. Karena pada dasarnya untuk virus itu diperlukan ketahanan tubuh yang prima untuk bisa apa ya, menangkal atau tubuh untuk virus itu sendiri, di mana nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Rika Fatmawati, SPT THT BKL, di mana CV beliau tempat tanggal lahirnya di Serang pada 18 Mei 1981 dan alamatnya eh, tertera pada Komplek Gading di Kota Bandung. Dan riwayat pendidikan beliau SD, SMP, dan SMA itu di Banten ya, yang sekarang sudah kabupaten tersendiri, dan sarjana kedokterannya di kedokteran Unpad, serta pendidikan profesi kedokteran dan spesialis THT-nya pun di kedokteran Bandung. Dan beliau saat ini menjadi eh, apa pendidikan pendidikan beliau sedang di Universitas Islam Bandung, dan riwayat latihan yang telah beliau yaitu kursus pengobatan herbal karya sehari tahun 2008, khusus terapi akupuntur medik tahun 2009, dan pekerjaan beliau di Klinik Utama Dokter Kita Kota Bandung, di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung, dan Rumah Sakit Pindad Kota Bandung. Maka dari itu, saya persilahkan kepada materi pertama untuk menyampaikan materinya. Mangga, Bu Dokter, Dokter Rika. Masih di-unmute kata Bu. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih
pada kesempatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian? Terdengar jelas, Bu. Terdengar ya. Ya. Saya screen dulu ya. Minta tolong di ya stop screen dulu ya yang sebelumnya, host. Ya, apakah sudah terlihat? Terlihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kepada Dr. Kin dan Dr. Purwanti eh, di sini untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini. Saya sedikit sharing ya tentang apa itu cacar monyet. Tapi sebenarnya untuk lebih jelas, sebenarnya yang lebih detail untuk mengetahui tentang penyakit ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin sebenarnya. Cuma ya tidak apa-apa, kita berbagi ya dari yang saya ketahui eh, tentang cacar monyet itu apa sih? Kenapa sekarang jadi booming seperti itu? Jadi memang ini sebenarnya penyakit ini sudah lama muncul, cuma sekarang muncul lagi dan menjadi booming karena ini WHO sendiri itu sudah menyatakan mengeluarkan pernyataan bahwa penyakit cacar monyet ini menjadi darurat kesehatan dunia. Kenapa? Karena angka kejadiannya yang meningkat dan ini sudah ditetapkan yaitu tanggal 14 Agustus 2024. Jadi baru 1 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi memang ini harus menjadi perhatian kita, jangan sampai kita lengah. Jadi nanti tahu-tahu banyak seperti itu. Bagaimana dan seperti apa penyakitnya, gejalanya, penyebabnya. Nanti baru kita bisa menentukan bagaimana nih penanganannya. Dan yang paling efektif memang nanti secara herbal akan dijelaskan oleh dua pakar kita selanjutnya. Nah, ini ya bentuk-bentuknya. Yang ini yang sebenarnya yang sudah lumayan parah. Ya, ini sudah mulai yang akhir ini sudah mulai reda. Oh, Jadi yang cacar monyet tuh. monyet Cacar Loh, monyet ini adalah kartunya. penyakit infeksi akibat monkeypox virus Oh atau iya. MPV yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus, bagian dari keluarga Poxviridae yang mirip dengan virus penyebab smallpox. Belok. Nah, jadi itu mirip ini ya virus untuk yang smallpox dan penularan penyakit ini melalui binatang awalnya zoonosis gitu. Jadi awalnya itu dari binatang tapi berkembang sekarang jadi bisa ditularkan dari manusia ke manusia seperti itu. Nah, binatang apakah yang menularkan awalnya itu adalah binatang ini monyet, makanya disebutnya cacar monyet seperti itu. Nah, untuk gejalanya seperti apa? Nah, ini gejala-gejala awalnya tuh hampir mirip dengan infeksi virus pada umumnya. Ya, dan eh, sekilas itu cacar monyet ini mirip dengan gejala cacar air. Cacar air pernah sering kan pada anak-anak ya, Bapak Ibu ya, cacar air. Jadi beruntus-beruntus, varicella kalau kita sering ini sebutnya cacar air. Namun pada cacar monyet ini terdapat akan muncul gejala berupa pembesaran kelenjar getah bening yang membengkak. Biasanya bisa di leher, bisa di ketiak atau di selangkangan. Kalau pada cacar air kan biasanya hanya beruntus-beruntus saja ya, tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, gejala-gejalanya itu mirip ya, ada demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, khas sekali virus. Terus ini ada kelenjar bengkak yang tadi ya saya jelaskan, ada kelelahan. Nah, ini ada sakit punggung. Nah, nanti kalau sudah selanjutnya jadi bintik-bintik, ruam, jadi ya beruntus-beruntus seperti itu yang seperti tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada dua fase pada
penyakit cacar monyet ini adalah yang pertama fase prodromal dan yang kedua fase erupsi. Jadi menurut CDC sendiri dan Kemenkes RI, gejala awal yaitu Dengan JE iki lho. Vaksinasi JE lho. Dok, maaf, belum terlihat slide-nya, Dok. Yang sebelumnya terlihat belum Belum stop screen kelihatannya. Yang sebelumnya. yang sebelumnya ya, sebentar. Ya, slide Dokter Rika belum muncul. Sudah muncul? Halo? Belum, Dok. Oh, belum. Dari yang gambar. Dokter kae. Mati. Mati. Kenapa? Ya sabotase to. Saya mau ngono-ngono gitu. Yang ini sudah sekarang? Proses, Dok. Ya, sudah, Dok. Sudah ya. Yang awal tadi sudah ya? Belum, Dok. Dari awal Oh, belum. gambar, Dok. Nah, iya. Iya, Dok. Oh, belum ada gambar. Kirain Belum ada udah. gambar. Ini udah? Sudah, Dokter. Sudah ya. Iki Bentar. arep dokter Kindoko iki dokter. Menjelaskan tentang apa jenenge? Tentang vaksin JE. Ya, oke, sudah. Berarti saya ulangi lagi ya. Boleh, Dok. Lagi. Ya, jadi menurut WHO ini penyakit cacar monyet ini sudah dinyatakan sebagai darurat kesehatan dunia pada tanggal 14 Agustus 2024. Lalu di sini kita lihat ya ini beberapa gejalanya. Ya, cacar monyet ini adalah penyakit infeksi akibat monkeypox virus yang termasuk dalam genus orthopox virus. Jadi penyakit ini penularannya itu melalui binatang awalnya atau kita sebut zoonosis, tapi sekarang berkembang bisa juga dari manusia ke manusia seperti itu. Dan gejalanya untuk kita waspadai juga. Jadi gejalanya itu mirip dengan penyakit-penyakit virus pada umumnya, yaitu demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, dan khasnya itu adalah ada pembengkakan kelenjar getah bening, bisa di leher, di ketiak, di selangkangan, dan yang paling khasnya adalah bentuk bruntusnya atau ruam-ruamnya. Yang tadi ya, yang ini. Jadi yang terakhir ini seperti ini. Nanti kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, ini akan rontok semuanya. Kembali normal lagi seperti itu. Cuma ada bekasnya. Nah, dalam menurut perjalanan gejalanya ini ada dua fase. Yang pertama fase prodromal, yang kedua fase erupsi. Jadi kalau fase prodromal itu mulai munculnya gejala seperti itu. Itu setelah masa inkubasi, biasanya masuk fase prodromal. Jadi mulai ada gejala. Itu ada demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, yang tadi ya pembengkakan kelenjar getah bening, ada kelelahan dan lemas seperti itu. Lalu setelah itu sudah apabila daya tahan tubuhnya tidak kuat melawan virus tersebut, dia akan masuk fase erupsi. Itu terjadi saat 1 sampai 3 hari, kadang lebih lama lagi. Setelah fase prodromal. Jadi setelah 1 sampai 3 hari setelah fase prodromal. Dan ini maaf, menghilang kembali. Ya. Nah, ini fase erupsi ini jadi muncul ruam atau lesi pada kulit seperti itu. Biasanya ruam atau lesi ini muncul itu mulainya itu pada wajah, lalu menyebar ke bagian tubuh lainnya secara bertahap. Dan ruam atau lesi pada kulit ini berkembang mulai dari yang ringan, yaitu berupa bintik merah seperti cacar air, lalu melepuh berisi air bening, lalu misalnya ada infeksi bakteri jadi bernanah, dan lalu akan mengeras, lalu jadi menghitam, lebih besar dan keropeng, dan akhirnya kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, dia akan rontok. Dan ini dari awal sampai akhir ini gejala dari fase prodromal sampai erupsi ini sekitar 2 sampai 4 minggu.
sampai lesinya hilang dan rontok. Jadi sekitar sebulan. Itu kalau pasiennya bertahan ya. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuhnya rendah, ya bisa meninggal seperti itu. Dan penularannya ini awalnya kita lihat itu dari monyet. Jadi dari hewan yang sudah terinfeksi virus tersebut, misalnya adalah monyet atau bisa juga tikus, hewan pengerat, ini bisa menular melalui lewat kontak kulit dengan kulit yang dengan orang yang memiliki lesi akibat virus. Jadi misalnya kalau ada lesi itu berarti ada luka gitu ya, ada luka, jadi ada kontak dengan binatang yang memiliki virus tersebut, jadi lukanya masuk ke dalam virusnya masuk ke dalam luka tersebut. Dan masa inkubasinya, jadi waktu mulai masuk infeksi sampai timbulnya gejala itu sekitar 6 sampai 16 hari, sekitar setengah bulan ya, antara 1 minggu sampai 2 mingguan, atau bisa juga sampai 3 minggu sampai 21 hari. Dan cara penularannya ini kita juga harus ini ya lebih waspada. Jadi itu dengan kontak langsung karena cakaran atau gigitan hewan yang terinfeksi seperti ini. Bisa juga karena memakan daging hewan liar yang sudah terinfeksi dan virusnya masih belum mati. Lalu bisa juga penularan dari manusia ke manusia. Ini disinyalir sudah bisa terjadi yaitu melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau bahan lesi dan kontak tidak langsung dengan bahan lesi. Jadi maksudnya misalnya ada virusnya nih, misalnya yang tadi di beruntus-beruntus tadi kan ada terinfeksi nih, keluar cairannya misalnya pecah, terus lalu terkena dengan orang lain yang memiliki luka juga, itu bisa juga virusnya pindah seperti atau enggak misalnya si lukanya tadi kena ke baju, terus virusnya belum mati, lalu dari baju tersebut yang tidak langsung ya, jadi baju tersebut misalnya kena ke orang lain lagi gitu, yang ada ini juga apa namanya luka juga, jadi itu bisa terkena juga, jadi melalui bahan yang tidak kontak langsung. Dan penularan ini beberapa waktu yang lalu itu disebutkan bahwa penyakit cacar monyet ini disebabkan karena hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan pria dengan pria. Tetapi penelitian membantahnya dan menyatakan bahwa cacar monyet ini bukanlah penyakit homoseksual, tapi tersebar karena ada kontak dekat dengan orang yang telah terinfeksi tersebut. Atau juga bisa melewati barang-barang yang terkontaminasi dari virus. Nah, bagaimana pengobatannya? Jadi sebenarnya pada saat ini cacar monyet itu adalah jenis penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jadi yang membuat dia bisa sembuh sendiri adalah apa? Daya tahan tubuh dari si pasiennya. Pengobatan yang secara spesifik untuk cacar monyet juga belum ada. Dan biasanya hanya simptomatis ya. Jadi hanya untuk meredakan gejala saja dan suportif untuk membuat daya tahan tubuhnya meningkat seperti itu. Ini contohnya ya dengan dikasih salep misalnya. Nah, bagaimana nih cara pencegahannya supaya kita tidak tertular dari penyakit cacar monyet tersebut? Yang pertama adalah hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi sarang virus, terutama hewan buas, tikus, primata, hewan yang sakit atau yang ditemukan mati. Hindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, misalnya dari tempat tidur maupun pakaian yang digunakan penderita. Jadi memang ini biasanya untuk para nakes ya harus menggunakan APD kalau misalnya ada yang curiga terkena penyakit cacar monyet ini. Dan batasi konsumsi dengan darah atau daging yang tidak dimasak dengan baik maupun daging yang diburu dari hewan liar. Dan terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya mencuci tangan dengan sabun, air, atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Jadi memang cuci tangan itu harus menjadi suatu kebiasaan yang dilanjutkan ya, karena memang bisa mencegah dari penularan berbagai penyakit, terutama yang karena virus ini. Dan gunakan alat pelindung diri saat merawat pasien. Ini juga buat tenaga medis dan bagi keluarga infeksi. Jadi kan tetap harus merawat dan itu menggunakan APD. APD minimal yaitu tadi sarung tangan seperti itu dan cuci tangan. Nah, kapankah kita ke dokter? Waktu yang tepat untuk pergi ke dokter adalah ketika kita mengalami sejumlah gejala awal yang mengarah pada cacar monyet tersebut. Apalagi jika telah melakukan perjalanan ke wilayah yang terjangkit wabah monkeypox ini. Dan berkonsultasilah, dan memang ini yang paling spesifik untuk mengobati penyakit cacar monyet adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada moderator, saya kembalikan kembali. Ya, terima kasih untuk pemateri pertama kita, Ibu Dr. Rika, yang sudah memaparkan materinya begitu singkat, padat, dan berisi. Maka dari itu, untuk selanjutnya akan disampaikan materi kedua, karena nanti sesi tanya jawab terakhir ada diskusi, dan untuk penanya nanti akan ada GA dari ibu kita yang pemateri kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti, di mana hobinya sama dengan saya, yaitu suka bulu tangkis. Nah, ini CV beliau yang beralamatkan di Tangerang Selatan, di mana pendidikan beliau itu sebagai S1 di Teknik Kimia dan S2-nya di Manajemen SDM dan S3-nya di Manajemen Pendidikan. Masya Allah ya, luar biasa Ibu. Selamat malam. Ketemu ya Bu ya di sini di acara Jumina dengan saya. Karena selama ini kita hanya via WA ya Bu ya, di grup ya Bu. Gitu. Dan pekerjaan beliau itu sebagai owner di Lembaga Pendidikan Bina Bahari Nusantara dan owner di dapur rumput laut Let's School, juga pengusaha roti. Masya Allah Ibu, multi talent ya Bu ya. Sebagai jamu juga, inovasi olahan ikan dan rumput laut. Dan sebagai dosen bisnis plan, dosen di bidang lingkungan, Masya Allah banget ya Bu ya. Dan sebagai narasumber di bidang pendidikan lingkungan, narasumber kewirausahaan, konsultan wirausaha, dan penulis juga ya Bu ya. Pengalamannya juga beliau sudah menulis buku dan beberapa buku lainnya. Dan penghargaan luar biasa banget sebagai perempuan inspirasi Indonesia. Dan visi misi kedepannya itu hampir sama ya Bu ya. Luar biasa banget untuk memajukan bangsa Indonesia ini yang sesuai dengan moto APHI seminar kita hari ini, yaitu APHI bersihkan hati, APHI majukan negeri, dan APHI Indonesia mandiri. Maka dari itu saya persilahkan Ibu untuk menyampaikan materi. Mangga Ibu, waktu dipersilakan. Suaranya bergema ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, sebentar. Terima kasih sudah bergabung. Saya bisa berbagi ilmu. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman ya. Menarik sekali tadi Bu Dr. Rika menyampaikan tentang cacar monyet. Saya juga pernah punya pengalaman, tapi itu sudah lama ya. Sudah lama sekali. Jadi dari situ justru dari penyakit itu saya menemukan formula
formula yang awalnya tidak saya sadari bahwa itu bisa menjadi sesuatu yang nanti kita di akhir Ibu dan Bapak akan tahu. Baik, saya akan share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share materinya dulu. Nah, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat materi yang saya sampaikan? Sudah ada di Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh dengan inovasi dari produk olahan rumput laut. Sebetulnya banyak ya, tidak cuma rumput laut aja, ada beberapa biota yang lain, tapi saya memfokuskan untuk rumput laut. Nah ini. Jadi kita tuh sebetulnya di laut kita itu banyak sekali ya biota laut yang jumlahnya ribuan yang belum kita apa-apain gitu. Nah, eh, mungkin kalau dibilang tak kenal maka tak sayang itu benar-benar. Jadi selama saya mengajar, selama saya berbagi ilmu tentang laut itu kita itu abai ya. Kita tuh sangat abai banget, sedih ya kalau ini. Nah, mungkin setelah ini kita nggak boleh abai lagi ya. Ini biodata saya. Kalau Bapak dan Ibu butuh nomor teleponnya, di sini ada nomor teleponnya 0857 57 42 3077. Insya Allah nanti kalau ada yang perlu bantuan saya untuk membuat produk inovasi ataupun untuk belajar untuk membuat jamu dan lain sebagainya, insya Allah saya bisa bantu. Ya, jadi kalau Allah bilang itu di Al-Quran itu sebentar kok ini jadi itu ya. Nah, 32 kali Allah bicara tentang laut, 13 kali tentang darat, dan kalau dipersenkan itu jumlahnya 72% dan 28%-nya daratan. Dan ini bukan kebetulan, kita sebagai pemilik Al-Quran harusnya bebenah untuk lebih mempelajari ayat-ayat kauniyah tentang laut. Jadi kalau dibilang hobi sama laut itu memang bagian dari perjalanan hidup saya. Ini bayangkan negeri kita ini 3/4 wilayahnya adalah laut. Jadi daratan-daratan ini cuma secuil di semesta ini ya. Jadi kita itu sebetulnya negeri yang berlimpah berkah. Kalau bicara misalnya Malaysia punya hutan nggak gitu, kita kan yang punya hutan di sini yang seluas. Kemudian ini Kamboja punya laut nggak punya dia. Kemudian negara Amerika, negara Arab Saudi kan mereka nggak punya laut ya, nggak jauh dari laut gitu. Kalau kita tuh 3/4 wilayahnya laut dan kita punya semuanya, hutan, laut, sawah, padang, gunung gitu ya. Jadi negeri berlimpah berkah. Oleh karena itu untuk bersyukur kita harus ya harus bersyukur ya dengan semua ini. Indonesia itu memiliki 17.500 pulau. Kalau saya tanya di peserta hari ini kira-kira menjawabnya sampai nomor berapa itu? Belum tentu sampai 25. Ya. Padahal kita memiliki 17.500 pulau. Luar biasa, tapi kita nggak pernah tahu. Nah, 3/4 wilayahnya lautan, kemudian kita punya hutan mangrove terbesar, terluas di dunia. Kurang lebih 3 juta lebih 3 hektar ya. Di Papua, di Kalimantan, kemudian di Jawa. Dan ini harusnya menjadi keunggulan kompetitif. Karena kita bisa di sana itu tidak hanya sebagai abrasi pantai aja ya. Ini kekayaan yang luar biasa. Yang harus kita ketahui ya, laut kita itu. Kemudian kekayaan rumput lautnya. Nah ini yang akan kita bahas. Ribuan jenis biota laut yang semuanya itu luar biasa sebagai obat-obatan, sebagai farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga terumbu karang. Nah ini ya sedih banget nih, terumbu karang kita itu rusak. Salah satunya adalah, mungkin kalau sekarang yang lagi ramai ini adalah penambangan pasir, itu kan juga merusak terumbu karang yang terbentuk berjuta tahun, ya, tapi rusak hanya dalam beberapa
dalam beberapa waktu, sayang sekali. Kemudian kita juga belum terbiasa membudidaya ikan di lautan itu ya. Kita terbiasanya ngambil ikan di laut itu aja banyak gitu. Kita punya potensi besar, tapi sekarang kita akan berbicara tentang kekayaan rumput laut. Jadi rumput laut itu di semesta ini, di dunia ini ada 11 tempat yang mampu ditumbuhi rumput laut. Bayangkan 11 tempat. Bicara 11 tempat itu di mana aja gitu. 6 tempatnya itu ada di Indonesia. Yang saya heran itu kenapa ya ini tidak menjadi keunggulan komparatif negeri kita gitu. Sedangkan rumput laut nanti kita lihat ya, bagaimana rumput laut dibutuhkan di semua lini industri. Kandungan gizi rumput laut yang super, ini superfood ini ya, serta dapat kita olah di dalam negeri oleh kita. Membuka peluang kerja, merupakan sumber bahan baku dalam semua banyak industri. Tentu pasti membuka lapangan kerja ya. Dan rumput laut harus go internasional, harus diolah di sini. Nah ini yang perlu. Kita mempersiapkan SDA-nya ya, SDM-nya ya, sumber daya manusia. Bahan pangan masa depan akan semakin banyak yang berasal dari lautan. Jadi makanan itu tidak hanya berupa ikan, tapi juga tumbuh-tumbuhan yang hidup di laut. Ganggang, rumput laut itu sudah dikenal manusia sebagai bahan alami dari laut yang banyak mendatangkan manfaat bagi kesehatan. Dan kita ini masih relatif awam dalam hal menyantap dan mengolah makanan laut. Tapi orang Jepang dan Korea yang tinggal jauh dari kawasan laut, gemar sekali ya menyantap makanan laut. Bahkan mereka itu masih mentah. Nah ini, ada nggak bedanya makanan mentah dan makanan yang diolah? Tentu ya, karena enzim ini yang akan menjadi basis kehidupan kita. Ya, jadi ingat bahan pangan masa depan itu akan semakin banyak yang berasal dari lautan ya. Pada masa lalu itu ketahanan pangan lebih berorientasi ke darat, tapi dalam 2 dekade terakhir muncul kesadaran bahwa laut juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan menyebutkan peran laut dalam sektor perikanan dalam ketahanan pangan, mewujudkan peran laut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan, kenapa ya kita tidak bisa mengambil keuntungan ini? Ada apa? Harusnya kan pertanyaan itu, mari kita gemakan, yuk kita go internasional. Nah, kalau lihat dari pohon rumput laut, ini nanti bahan baku rumput laut yang berbagai jenis ini ya, menjadi karagenan, alginat, dan agar profit. Ini nanti akan menjadi pangan, menjadi industri farmasi, menjadi industri untuk tekstil, untuk pakan ternak, dan sebagainya. Bayangkan, dari lihat dari pohon ini, kita akan melihat, ini contoh rumput laut yang kita tanam di laut. Jadi pada kedalaman tertentu rumput laut ini jenis kotoni ya, jenis yang biasa sering dibudidaya dan dipakai oleh kita. Dia itu kena cahaya matahari. Bayangkan, pernah nggak berpikir orang tanaman yang hidupnya kuat, mampu bertahan di dalam kondisi yang ekstrim, itu kan tanaman yang hebat. Ini dia, seandainya kita ada di dalam laut, baru tenggelam gitu kan, hidung kita kemasukan sudah perih luar biasa, ya kan? Bayangkan, dia dari cuman seujung jari, kemudian diikat, ya. Kemudian dia ini menjadi besar, dan menjadi besar pada usia beberapa hari dia akan dipanen. Nah ini rumput lautnya, bayangkan ini ada di dalam laut. Ada di kedalaman kurang lebih mungkin masih di permukaan ya. Karena dia tidak di dalam laut. Nah, di dalam rumput laut itu terkandung berbagai nutrisi seperti lemak, ya, omega 3, vitamin B12, karbohidrat, serat, ya, tinggi serat, tinggi protein. Ini kalsiumnya juga tinggi. Kemudian magnesium juga, fosfor, kalium, natrium, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin A, folat, ini bayangkan folat ya, dan beta karoten serta kolagen. Selain itu, rumput laut juga kaya akan antioksidan alami seperti flavonoid dan karotenoid. Nah, ini antioksidan ini yang penting untuk menumpas virus tadi ya, untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita.
Jadi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dan anti-alergenik dalam rumput laut mampu menghalangi berbagai virus masuk ke dalam sel tubuh. Nah, kalau dilihat dari komposisi ini juga, anak-anak kita itu kan makanannya, coba perhatikan sama ibu. Anak-anak kita kan maunya kalau makan hanya sama telur atau sama ayam gitu ya. Jarang mau makan sayuran. Pernah terbersit nggak dalam pikiran kita semua untuk memasukkan rumput laut ini ke dalam nasi yang kita masak? Seperti orang Korea, orang Jepang gitu ya. Dan di sini kan ada kandungan yang lengkap. Ada lemak, ada karbohidrat, ada protein, ada kalsium, magnesium. Bahkan magnesium ini kita butuhkan sebagai stimulan otak dan juga sebagai penguat otot jantung bagi orang. Nah ini ya. Fahru Roji. Nah, Dokter Purwanti Fahru Roji. rumput laut mengandung kalsium 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan susu. Sehingga rumput laut sangat tepat dikonsumsi untuk mengurangi dan mencegah gejala osteoporosis. Nah ini, kita kan perlu nabung ya. Jangan diambilin dari tulang, dari gigi. Sehingga kita menjadi osteoporosis. Mencegah penyakit gangguan pencernaan, membantu pengobatan tukak lambung, radang usus besar, susah buang air besar dari seratnya tadi ya, dan gangguan pencernaan lainnya karena dia mampu menjadi detox ya. Dia akan mendetoks nih. Banyak penelitian yang membuktikan rumput laut adalah bahan pangan berkhasiat. Bila dijabarkan, kandungan rumput laut umumnya adalah mineral esensial. Nah ini ya, asam nukleat, asam amino. Nah ini penting. Kolagen, protein, mineral penting seperti magnesium tadi ya. Karena jarang di dalam makanan darat magnesium itu. Gula dan vitamin A, D, C, D, K. Karena kandungan gizinya yang tinggi, maka mampu meningkatkan sistem kerja hormonal, limfatik, dan juga saraf. Meningkatkan fungsi pertahanan tubuh, memperbaiki sistem kerja jantung dan peredaran darah, serta sistem pencernaan. Gimana gitu ya. Apalagi kalau kita membuat kombinasi-kombinasi ini. Merupakan obat tradisional untuk batuk, asma, bronkitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, dan rematik. Kandungan yodiumnya diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit gondok. Ya, mampu menyerap dan mengikat logam berbahaya di dalam tubuh serta membuang keluar tubuh. Nah, ini yang lebih penting. Kita kan kemarin rame tuh yang plastik, mikroplastik gitu ya. Nah, dengan rumput laut ini setidaknya kan akan terjadi penyerapan, absorpsi oleh rumput laut tadi ya. Kemudian dengan garis pantai lebih dari 81.000 kilometer dan memiliki ratusan ribu teluk yang berair tenang, tidak ada tempat di muka bumi dunia yang seperti memiliki kekayaan sumber daya kelautan seperti Indonesia. Sebagai bahan organik yang bisa dipakai untuk menggantikan produk-produk sintetis yang tidak ramah lingkungan, olahan rumput laut mempunyai nilai ekonomis dan peluang pasar yang sangat menjanjikan. Ya. Jadi rumput laut juga dapat diproses untuk menghasilkan bukan hanya keperluan pangan kita, namun juga menjadi bahan baku tadi industri ya. 500 lebih jenis produk komersial pada industri. Rumput laut sebagai keperluan pangan selain dikonsumsi sendiri, juga diproses untuk bahan produk campuran seperti keju, coklat, milkshake, puding, es krim, sosis. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi penerapan teknologi formulasi rumput laut dapat berguna juga pada industri farmasi. Sekarang kita lihat kapsul-kapsul, harusnya kan bisa dengan rumput laut ya, sirup, salep, pasta gigi, dan dalam industri makanan itu sebagai untuk agar-agar, untuk mie instan, untuk gel, nanti kita lihat produk yang saya hasilkan dengan kombinasi rumput laut dan rempah sebagai antivirus. Nah ini produknya, namanya wedang rumput laut. Jadi kita kombinasikan dengan rumput laut. Di sini rempahnya, rempah terbaik yang kita miliki. Ada pala, ada cengkeh, ada jahe, ada kunyit, ada kayu manis, ada kapulaga, ada bunga lawang. Dan itu kan semuanya banyak sekali dari rempah tadi itu kan antivirus, antioksidan, anti alergenik, kemudian juga antibakteri, antimikroba ya. Dan digabung, dikombinasikan dengan gula aren yang mempunyai antioksidan tinggi, kemudian dengan rumput lautnya ini, ya, ini wedang rumput lautnya. Bisa misalnya mau ibu dan bapak mau membuat beras kencur, nah ini beras kencur bisa, ya, kita tambahkan rumput laut sehingga menjadi komposisi yang dahsyat, ya. Kemudian ini ada juga produk-produk
sempol, makanan ini pempek, campurannya rumput laut, sehingga dia memang berasanya nanti jadi kayak kenyal-kenyal gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kita membuat makanan-makanan, minuman seperti es cendol yang kita kombinasikan tambah rumput laut, ini telur gulung juga ya, makanan anak-anak sehingga lebih sehat. Jadi anak-anak tidak hanya dapat proteinnya, tapi berbagai sumber vitamin dan mineral yang penting ya, terutama misalnya tadi vitamin B12. Vitamin B12 itu kan tidak diproduksi oleh tubuh. Dia untuk anemia ya. Jadi rumput laut ini sangat luar biasa gitu. Kita buat mie, kita juga bisa buat mie. Kemudian kita bisa buat bolu. Ini bolu juga dengan rumput laut bisa. Kemudian kue putu, ini bikin tahu. Tahunya kita bikin dengan rumput laut ya. Kemudian nasi, ini nasi yang penting nih. Nasi itu kenapa kita tambahkan rumput laut? Tadi ya, supaya vitamin dan mineral, kemudian em, zat-zat yang lain itu ada dalam makanan anak-anak kita. Nah, oke. Jalan-jalan membeli tas, hindari bertemu paparazi, mari menjaga imunitas dengan makanan sehat bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk pemateri kedua, Ibu Gita Purwanti. Maaf Bu, agak sedikit grogi, masalah baru-baru saya ini. Ya. Maka dari itu akan kita tayangkan video kilas tentang herbologi ini. Untuk operator, silahkan. Premiumbeat.com. Iya, kesan saya sangat berkesan dan menarik sekali. Jadi ada beberapa pengetahuan yang ternyata itu, dan itu semua bisa dipraktekkan gitu, dan caranya diajarkan oleh ahlinya. Terima kasih. Untuk pemateri berikutnya, yang ketiga, yaitu pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Dr. Kintoko, di mana alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau untuk herbal gitu, untuk pembimbing herbal saya, mana beliau yang luar biasa menghimpun kita dalam satu wadah bagi apoteker yang mencari-cari rumah lah istilahnya gitu, di mana pendidikan beliau itu sebagai S1-nya di farmasi UGM dan apotekernya juga di UGM, dan alhamdulillah beliau S3 di Pharmaceutical College di Universitas Cina, yang insya Allah mudah-mudahan nasab keilmuannya tentang herbal dan negeri Cina itu bisa tersambung lewat beliau. Dan luar biasa ya, beliau sudah banyak banget pelatihan-pelatihan, terus pengalaman kerjanya juga yang luar biasa. Maka dari itu saya persilahkan untuk Bapak Dr. Apoteker Kintoko untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih Ibu Apoteker Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Dr. Rika, juga Dr. Purwanti, serta Bapak Ibu semuanya yang hadir pada majelis ilmu kanal ilmu herbal yang terpercaya. Kita hadirkan para narasumber yang kompeten, yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa tadi kita bisa menyimak ya. Dan tentu ini akan menjadi satu budaya untuk kita terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita dalam upaya menguasai daratan dan lautan. Tadi Bu Dr. Wanti sudah menyampaikan potensi laut. Dan hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan kaitan potensi atau kedua potensi tersebut ya. Kaitan atau digunakan atau dimanfaatkan dalam upaya untuk kesehatan. Sehingga judul yang saya buat adalah Bioactive Peptide as Antivirus. Kita tadi sudah menyimak paparan dari Dr. Rika tentang virus monyet atau virus cacar monyet ya. Disebut cacar memang bentuknya itu mirip seperti cacar air memang. Hingga nanti kita jangan terkecoh, ada hal-hal yang spesifik yang membedakan seperti adanya pembengkakan pada kelenjar cervical tadi dan juga adanya lesi pada kulit itu adalah ciri khas. Nanti adalah itu virus cacar monyet gitu ya. Nah ini seperti ini ya. Ini bukan mutiara ya. Ini adalah virus cacar monyet gitu. Cacar monyet ini tadi sudah dibahas juga ya. Dan kita ada ini intinya adalah suatu penyakit zoonosis ya yang disebarkan lewat hewan. Kemudian cacar monyet ini termasuk virus DNA ya. Kalau dilihat dari tingkat keganasan memang yang lebih ganas adalah virus RNA gitu ya. Jadi RNA itu lebih ganas daripada DNA. Tapi ada kasus-kasus juga kalau tidak ditangani juga bisa menyebabkan kematian. Ini lesi yang biasa terjadi pada berbagai anggota badan ya, anggota tubuh. Kemudian ini terjadinya pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher ya, di cervical. Ini ciri khas kalau kejadian seperti ini perlu diwaspadai adanya lesi dan juga adanya kelenjar pembengkakan ini adalah kasus dari virus cacar monyet. Nah, kita belajar dari COVID-19 ya. Ternyata kasus pada COVID-19 itu sumber terapinya itu ternyata dari peptida bioaktif, bioactive peptide. Nah, yang dipakai dalam kajian ini adalah dari susu kambing. Ya, meskipun nanti kita bahas juga dari tanaman bisa, dari ikan bisa, ya, dari biota laut juga bisa. Intinya di sini adalah bioaktif peptide atau peptida bioaktif. Nah, agar supaya menjadi misalkan susu nih ya, susu kambing ini nanti kan dia kaya dengan protein ya. Nah, protein itu nanti bisa dipecah menjadi peptida gitu. Nah, peptida yang memiliki gugus aktif atau kita sebut sebagai active site terhadap reseptornya dari protein target itu yang menyebabkan kemudian peptida itu punya efek terapeutik dan ini diuji cobakan pada pasien COVID-19 kejadian peradangan ya pada kasus itu karena peningkatan interleukin 6. Interleukin 6 ini adalah penyebab terjadinya badai sitokin kalau waktu itu kita sebutnya seperti itu. Nah, ternyata itu bisa diatasi dari peptida bioaktif yang ada atau didapatkan dari susu kambing gitu. Ini success story-nya gitu ya. Ini success story-nya. Kita akan ini untuk menganalogikan gitu. Nah, sekarang sumber susu itu ternyata banyak gitu ya. Tidak hanya susu kambing, ada susu sapi, susu kuda, susu onta,
kerbau. Kalau di daerah Kudus itu kerbau ya. Di sana nggak ada soto lembu ya, nggak ada, adanya soto kerbau. Gitu. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan bioaktif peptides-nya? Ternyata itu ada 3 cara. Yang pertama lewat fermentasi, yang kedua lewat digesti dalam sistem gastrointestinal pencernaan, dan yang ketiga adalah lewat hidrolisis enzimatis. Nah, dari ketiga cara ini ternyata menurut banyak kajian yang paling banyak menghasilkan bioactive peptide yang lewat hidrolisis enzimatis gitu. Artinya kita perlu mengetahui enzim apa yang bisa dipakai untuk menghasilkan peptida bioaktif ya dari sumber protein baik dari hewani, nabati maupun dari sumber biota laut gitu. Kemudian kita hidrolisis secara enzimatis untuk menghasilkan biopeptisida bioaktif peptide atau peptida bioaktif. Bagaimana dengan gastrointestinal digesti? Oh, bisa juga, tetapi itu sangat tergantung dari kondisi setiap orang. Kalau pola makannya itu high protein, tinggi protein atau kecukupan protein itu eh, dia akan menghasilkan proteolitik intestinal yang bagus. Tapi anak-anak sekarang makannya itu adalah junk food, makan makanan yang tidak sehat gitu, sehingga ini akan berpengaruh terhadap proteolitik enzimnya yang ada di sistem pencernaan. Maka ya ini bergantung pada gaya hidup sebetulnya. Nah, kalau bioaktif peptide ini dalam jumlah yang cukup, dia bisa untuk antihipertensi, anti diabetes, ya, antivirus, ya, anti oksidan, kemudian berbagai aktivitas seperti uh, imunomodulator juga, ya. Nah, ini adalah enzim-enzim yang dipakai biasanya ya dari berbagai referensi, ada alkalase, ada pepsin, tripsin. Ini yang paling sering dipakai ya, pepsin, tripsin, bromeolin. Ini yang paling banyak dipakai untuk menghasilkan bioactive peptide gitu. Nah, jenis bioactive peptide-nya itu apa saja? Banyak sekali ya. Ada lactoglobulin, immunoglobulin, lactoferrin dan seterusnya. Nah, intinya adalah saat ini terapi kondisi penyakit, terutama infektif, penyakit-penyakit kanker dan kardiovaskuler, itu diarahkan lewat penggunaan bioactive peptide, baik yang dari animal, biota laut, maupun dari tanaman gitu ya. Kenapa begitu? Karena tadi sudah disampaikan Bu Wanti tadi bahwa sumbernya itu melimpah sebetulnya kalau bicara tentang biopeptide bioaktif itu. Ini contoh-contoh saja lah ya, contoh-contoh bagaimana penggunaan bioactive peptide ini mampu untuk meningkatkan imunitas atau sebagai imunomodulator gitu ya. Di sini ada fosfopeptide ya, itu bisa untuk meningkatkan menstimulasi fagositosis. Berarti ini adalah peran dari makrofag gitu ya untuk memakan agen infektif ya. Kemudian memproduksi imunoglobulin G, proliferasi T limfosit dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana bioaktif peptide itu ternyata sangat bermanfaat. Yang penting tahu caranya mendapatkannya, yaitu adalah lewat fermentasi, lewat hidrolisis enzimatis, atau lewat fungsi dari enzim proteolitik yang ada di sistem pencernaan. Kalau kemudian yang kita makan adalah jenis-jenis yang cukup protein gitu lah, bukan yang junk food gitu ya. Ini adalah sumber-sumbernya dari ikan bisa ya, dari salmon ini contohnya, dari susu juga bisa. Nah, ini ada satu jurnal yang sangat bagus ya, yang kaitannya dengan penggunaan bioactive peptide ini ya sebagai antivirus dengan menghambat virus cacar monyet dengan atau melalui mekanisme pada protein A36R. Nah, protein ini biasanya protein yang berfungsi untuk si
virus itu mengalami migrasi ya, kemudian mengalami adesi. Nah, ini protein ini kemudian dihambat sehingga virus ini nggak bisa bermigrasi dan adesi itu bagian dari pola mekanisme aksi ya. Nah, ini adalah cara apa namanya pengembangannya secara apa namanya sains teknologinya untuk mendapatkan bioactive peptide yang kemudian diujikan pada protein A36R tadi pada virus cacar monyet gitu, dan hasilnya secara penelitian ini membuktikan efektivitasnya itu sangat bagus, signifikan gitu. Kemudian ada lagi secara umum, ini adalah protein-protein antivirus yang berasal dari susu ya, dan turunan peptidanya terhadap zoonosis. Zoonosis tadi yang ditularkan lewat lewat hewan tadi ya. Nah, intinya begini. Jadi kalau kita menggunakan protein susu ya, itu kandungannya nih, kandungan bioaktif ininya bisa didapatkan lewat jalur tiga tadi ya, hidrolisis. Kalau di sini ada tambahan satu lagi, yaitu dengan teknologi yang kekinian ya. Tidak hanya dengan hidrolisis enzimatis, tapi sudah ada pengembangan. Misalkan di sini menggunakan salah satu contoh, misalkan ultrasonografi high hydrostatic pressure. Itu adalah cara-cara. Tapi secara umum yang paling gampang ya difermentasi atau dihidrolisis secara enzimatis gitu ya, atau lewat sistem gastrointestinal di dalam saluran pencernaan kita. Ini beberapa fakta yang sangat bagus ya, membuktikan bahwa protein biopeptida bioaktif protein peptida bioaktif ini secara efektif melawan terhadap berbagai jenis virus ya, ada COVID, ada HIV, hepatitis B, influenza, kemudian Zika ya, rotavirus, virus demam berdarah. Jadi kalau ada pasien demam berdarah, sebetulnya bisa kita siapkan sendiri tuh bioaktif peptide-nya itu dari tiga cara tadi, apa difermentasi, apa lewat sistem gastrointestinal, atau lewat hidrolisis enzimatis. Nah, ini mekanismenya bagaimana si bioaktif peptide ini bisa menghambat pertumbuhan atau si virus ini. Ini ada banyak sekali, ada 4 mekanisme ya. Nah, yang terakhir tadi saya ingin menggarisbawahi dari Bu Wanti tadi, bahwa bioactive peptide ini sumbernya bisa dari marine, bisa dari biota laut ya. Ini biasanya yang dipakai proteolitik enzimnya ini adalah bisa yang tunggal seperti alkalase, bromelin ya. Bromelin itu dari nanas ya biasanya paling banyak ya, pepsin, atau dikombinasikan. Biasanya kalau dikombinasikan misalkan seperti pepsin ini dikombinasi dengan papain itu dari pepaya ya. Kalau bromelin itu dari nanas misalnya. Jadi kita bisa membuat sendiri itu secara tradisional. Yang penting kita punya sumber enzimnya gitu ya. Oh, sumber enzimnya papain dari pepaya, bromelin dari nanas gitu. Ini perbandingan distribusi bioaktif peptide-nya yang dari sumber laut ya. Ada yang dari alga, ikan, moluska. Moluska itu binatang lunak seperti gamat gitu ya. Krustasea dari jenis misalkan seperti udang, semuanya itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan manfaatnya itu macam-macam ya. Ada untuk antihipertensi, imunomodulator, antivirus ya, antimikroba dan lain-lain. Nah, kalau ada kata kerang mutiara itu lebih baik daripada kerang rebus, sebetulnya ini bicara masalah. Pada umumnya sumber biota laut itu akan lebih baik memang dibandingkan daratan. Kenapa? Karena kondisi yang ekstrim di situ, salinitas yang tinggi, tekanan dan seterusnya itu akan menyebabkan organisme itu membentuk sistem pertahanan, termasuk metabolitnya itu akan berbeda dengan yang ada di daratan. Maka bioactive peptide from marine is better than from the others. Ini
istilah saya kerang mutiara dengan kerang rebus itu beda. Kerang mutiara dia hidup dengan tekanan yang sangat tinggi di lautan itu. Tapi kalau kerang rebus memang dikondisikan biar bisa besar optimal dan kemudian dipanen, tapi ceritanya akan lain. Ini ceritanya. Ini kerang mutiara ya, akan panjang ceritanya. Kalau kerang rebus selesai antara mulut sampai anus, kemudian ke toilet. Selesai sudah. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa eksplorasi terhadap sumber biota laut, terutama untuk menghasilkan bioactive peptide, itu mestinya harus menjadi fokus dengan menggunakan berbagai enzim proteolitik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ini perbandingan antara yang dari lautan dan dari animal, ya ternyata memang lebih bagus yang dari lautan. Bioactive peptide-nya gitu. Jadi ikan ya dari lautan dihidrolisis, rumput laut dari lautan dihidrolisis dengan enzimatis. Kemudian binatang-binatang lunak di lautan dihidrolisis dengan enzimatis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali. Terima kasih kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. Kin. Maka selanjutnya kita akan teruskan kepada sesi diskusi. Untuk para peserta dipersilahkan untuk memberikan suatu pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin diketahui lebih lanjut tentang cacar virus ini atau tentang herbalnya, karena dalam herbal itu penggunaannya kita harus yakin secara full dan pol bahwa penggunaannya itu tidak kalah hebat daripada penggunaan bahan kimia obat. Karena kalau untuk herbal itu penggunaan insya Allah dari lama kelamaan akan membentuk sel-sel tubuh kita itu untuk meregenerasi secara baik dibandingkan dengan penggunaan dari bahan kimia. Cuman yaitu satu, kalau bahan herbal efeknya itu penyembuhannya jangka panjang. Tidak seperti bahan kimia ketika pusing, cespleng, minum langsung hilang. Jadi harus ada istiqomah lah bahasa ininya, harus ada sabar dalam mencapai kesembuhan. Maka dari itu dipersilakan untuk pertanyaan. Mungkin saya menjawab dari yang di chat dulu ya, Bu Eka ya. Ya, silakan. Pada Dr. Rika, banyak pertanyaan yang sudah. Ya, pertanyaan pertama yang ditujukan ke saya yaitu dari Bapak Sukmo Banendro. Makanan apa saja yang harus dihindari saat terjadi terjangkit penyakit ini? Jadi kalau makanan yang harus dihindari sih sebenarnya tidak ada spesifik ya, karena ini penyebabnya virus. Jadi sebenarnya sih malah lebih harusnya tadi makanan yang harus dimakan apa seperti itu ya. Jadi kalau dari paparan Dr. Kin kan yang mengandung peptida tadi ya, agar untuk melawan virusnya. Jadi tidak ada pantangan sebenarnya, malah harus lebih banyak makanan yang bergizi, yang protein tinggi seperti itu. Terus dari Bapak Sukmo juga, apakah bisa diupayakan dengan dibekam daerah sekitar kulit yang terjangkit? Wah, ini harus lebih bertanyanya kepada ahli bekam ya. Kalau misalnya yang saya tahu, kalau misalnya sedang terjangkit, malah harusnya sebaiknya sih saya tidak menyarankan untuk dibekam karena takutnya virusnya itu jadi, ya maksudnya lesinya terbuka, malah jadi virusnya lebih mudah menyebar seperti itu. Jadi saya sarannya sih tidak dilakukan kalau dari saya, karena khawatir penyebaran virus itu sendiri. Itu selanjutnya ada pertanyaan dari Hairusania. Selain monyet dan tikus, ada hewan yang bisa menularkan
Ya tadi ya, jadi beberapa jenis hewan pengerat seperti itu dan hewan buas lainnya yang mungkin saja bisa menularkan virus tersebut. Ya, tapi memang yang banyaknya adalah dari monyet dan tikus gitu, hewan pengerat. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari yang lain. Terima kasih untuk Dokter Rika yang sudah Buat kapan? yang Buat kapan ya? ditanyakan dari peserta kita Oh, malam pagi-pagi ini. itu. Ya Allah, Pagi-pagi. luar biasa ya. Eh, banyak yang ingin lebih mengetahui secara dalam tentang virus cacar dari monyet ini. Karena terus terang saya juga baru berpikir tadi sore, saya waktu kecil juga pernah, Bu Dokter, digigit oleh monyet ini. Oh iya. Tapi Ya, mudah-mudahan monyetnya ya, tidak terjangkit virusnya ya. alhamdulillah Jadi aman. tidak. Saya juga baru teringat tadi sore gitu, Bu Dokter ya. Maka dari itu, ini untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan pada Dokter Bu Wanti untuk memilih siapa yang mendapatkan giveaway wedang rumput lautnya. Monggo Bu, silahkan. Oke. Eh, penanya yang pertama siapa, Bu? Penanya pertama yang tadi dijawab sama Bu Dokter Rika. Itu Dari mana? Bapak Sukmo Banendro tadi Oh iya. yang Boleh bertanya. menghubungi saya ya, Pak. Nanti minta alamat kirimnya. Nanti Baik, ada selamat kiriman ya. wedang rumput laut untuk menjaga imunitas tubuh. Jadi fungsinya juga itu menjaga imunitas tubuh. Kemudian juga sebetulnya dia lebih berfungsi untuk membersihkan ya, detox kolon. Jadi diminumnya malam mau tidur sehingga antioksidannya bekerja maksimal. Silakan menghubungi saya, Pak. Pak siapa Ibu tadi? Bapak Sukmo Banendro. Ya, Pak Sukmo. Kayaknya saya ikut menghubungi Ibu boleh ya? Oh iya, mangga Bu, mangga. Mangga silakan. luar biasa sekali biota laut kita yang masih sangat minim tereksplor ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Jumindar kali ini biota laut kita bisa lebih mengangkat pada pengobatan secara herbal. Karena selama ini masih di masyarakat pada umumnya yang pernah saya temui di pedesaan itu masih kurang paham apa itu rumput laut. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi kita nanti bisa lebih memperkenalkan Ya. kepada Kalau perlu go internasional, Bu. Karena kita itu punya banyak biota yang masih belum diapa-apain. Tuh Pak, mungkin Prof bisa jelasin tuh lebih dalam lagi ya. guru kita Dan gitu itu untuk lebih mengeksplor lagi. iya. Untuk itu pertanyaan selanjutnya Bu, dari pertanyaan yang ada di Pertanyaannya saya tuh enggak ini ya kalau nah mungkin apa ini pertanyaannya ya? Untuk pertanyaan saya apa ini? Kayaknya nggak ada deh, Bu. bertanya untuk produk rumput laut, Iya. apakah nelayan sudah diberi ilmu untuk mengelola rumput laut? Kan selama ini Nelayan. Oh ya, selama ini saya memang pekerjaannya seperti itu. Jadi keliling Indonesia itu ke berbagai tempat ya. Jadi memang prihatin banget kalau kita melihat banyak dari masyarakat nelayan kita itu kan mereka nggak ngerti ya. Contoh misalnya penanganan rumput laut yang benar aja belum bagus gitu. Nah, itu salah satu upaya supaya rumput laut kita itu kalau bisa jangan dijual mentah. Karena kalau dijual mentah itu kan harganya jatuh sekali.
Kalau bisa itu setengah jadi, misalnya menjadi karagenan, baru kita jual keluar. Sehingga mempunyai peluang untuk membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan nilai ekonomi bagi nelayan. Sebetulnya seperti itu. Dan sekarang ketika saya mengolah ini menjadi banyak produk makanan-makanan itu kan sebetulnya fungsinya gini, sederhananya aja ya, anak-anak kita itu kan kurang, misalnya kalau makan itu hanya banyak protein dan karbo, rata-rata seperti itu ya. Jarang mengenal serat, jarang mengenal lemak, jarang diperkenalkan dengan eh, yang lainnya gitu kan. Kalau makan kan jarang mau sayur, sehingga anak misalnya menjadi obesitas dan sebagainya. Nah itu masukkan aja Bu, rumput laut yang di blender, yang dihaluskan, itu 5 sendok untuk 1 liter nasi beras ya, di magic jar itu. Dan itu kan akan menambah eh, yang tadi ya, asam amino, kemudian juga ada lemak, kemudian ada folat, ada vitamin A, B, kemudian B12 tadi ya, yang eh, co- vitamin B12 itu kan tidak diproduksi oleh tubuh gitu ya. Jadi memang harus dari luar gitu. Nah, kalau anak-anak kita kekurangan tadi vitamin-vitamin tadi itu kan bisa menimbulkan eh, apa namanya anemia gitu, Ibu Bapak ya. Nah, mungkin kita bisa menambahkan, memberikan tadi rumput laut tadi sehingga makanan-makanan anak yang dikonsumsi mereka itu seratnya menjadi tinggi, kalsiumnya juga tinggi dan itu bonus gitu. Ya. Ya, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan untuk Dr. Kin, yaitu salah satu contoh untuk membuat bioaktif peptidase secara sederhana yang bisa dibuat di rumah gitu dong. Monggo. Pada prinsipnya bioactive peptide itu kan hidrolisis dari protein ya. Dan sumber protein itu bisa dari nabati, bisa dari hewani, dan satu lagi tadi saya sampaikan bisa dari biota laut. Artinya dari ikan yang ada di lautan misalkan ya, kemudian ikan itu kita ambil misalkan, tapi jangan digoreng ya, direbus, dikukus atau dipepes, bukan pepes bakar ya, pepes kukus. Kemudian dicampurkan dengan ini, dengan kalau yang kami pakai teknologinya saat ini itu ikan yang masih ikan yang masih enggak apa namanya, yang masih belum diapa-apakan, maksudnya ditangkap terus dihilangkan kotoran apa isi perutnya, kemudian langsung kami hidrolisis gitu aja pakai enzim papain sama tripsin, jadi dikombinasikan itu. Nah, nanti akan mendapatkan bioactive peptide-nya. Itu cara paling gampang demikian. Kalau di rumah tangga mungkin misalkan ikan yang beli dari pasar itu ya kan, dibersihkan, dicacah gitu, kemudian dikasih dengan perasan dari nanas ya, ya nanas atau dari pepaya gitu, kemudian kita eh, tunggu dia sekitar, mungkin kalau di rumah saya belum pernah mencoba sih dalam konteks home industry atau rumah, tapi kalau dalam konteks bioreaktor 3 hari suhu 37 derajat itu nanti biopepnya itu tinggi sekali itu. Oke, contoh bagaimana menggunakan teknologi hidrolisis enzimatis untuk mengambil bioaktif peptide. Yang tadi disampaikan Bu Wanti terkait dengan alginat ya misalkan, itu adalah masuk dalam kategori polisakarida tersulfatasi. Nah, itu juga sangat bermanfaat untuk pengencer darah, mencegah kaitan dengan kasus penyumbatan pada otak dan jantung. Nah, itu caranya nanti juga dihidrolisis atau diambil apa namanya polisakarida tersulfatasi. Dia adalah unsur polisakarida. Kalau yang bioactive peptide dia adalah unsur protein.
Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan asal kita tahu dia dari sumber apa. Kalau alginat, kemudian ada apa yang satunya itu yang itu mirip heparin itulah, yaitu polisakarida dan sulfatasi. Kalau yang kita bahas hari ini adalah bioaktif peptide dan dia sumber dari lautan, itu menurut saya itu lebih baik. Saya akan coba itu dalam penelitian saya nanti membandingkan bioaktif peptide dari susu kambing, dari tanaman, dan dari biota laut. Nanti kita akan lihat mana yang paling tinggi. Prediksi saya yang paling tinggi adalah dari biota laut. Itu seperti itu. Terima kasih. Sungguh luar biasa pada malam ini. Banyak sekali yang ingin mengetahui tentang rumput laut untuk pengobatan, peningkatan imun, dan juga tentang virus dari cacar monyet ini. Untuk itu, ada satu pertanyaan untuk Dr. Rika. Bagaimana penyembuhan untuk Monkeypox, Bu? Apakah perlu dikarantina seperti COVID-19 kemarin? Enggak, Bu? Oh ya, ya terima kasih ya pertanyaan dari Iqbal ya. Jadi untuk penyembuhan penanganan pada pasien monkeypox ini, cacar monyet ini tidak seperti COVID-19 ya, karena penularannya tadi secara kontak langsung. Beda dengan COVID-19 yaitu kan bisa melalui udara, jadi harus dikarantina. Kalau ini karena kontak langsung, jadi kalau tidak ada kontak itu tidak akan terjadi penularan. Jadi makanya pencegahannya itu adalah dengan ya tadi pemakaian APD, terus cuci tangan, terus hindari ya kontak langsung dari apa sih misalnya alat makannya atau barang-barang yang dipakai oleh pasien tersebut seperti itu. Jangan sampai kontak seperti itu. Ini ada teman-teman dari Brunei nih, ada Ibu Dr. Ron, kemudian Ibu Ain juga nih. Ada yang mau ditanyain nggak Ibu? Mumpung ada ahlinya ini, ada Prof. Kintoko. Sampai Silakan, Brunei ya ini. silakan Ibu Dr. Ron, silakan. Sudah dari chat aja, Bu ya. Kita jawab satu pertanyaan, yaitu tentang anggur apa? Anggur Anggur laut. laut. Ya, kenapa anggur laut? Sebentar. Saya kok nggak bisa baca ya. Bisakah rumput laut dikonsumsi pada saat dipanen dan apa manfaatnya untuk kesehatan dan apa gunanya anggur laut? Apa boleh dimakan saat asam uratnya kambuh? Oh iya, oke baik. Ini mungkin sebentar ya sebelum ini saya baca ini. Di lautan sekitar Pantai Cilacap tidak bisa tumbuh ya Bu rumput lautnya. Apakah bisa dibudidayakan? Eh, ini Pak Abdullah, kalau rumput laut itu biasanya ini di belakang saya di layar ini kan ada pantai ya. Nah itu sulit rumput laut tumbuh di air yang turbulensinya tinggi. Jadi dia harus mempunyai perairan yang tenang dan tidak dalam. Itu bisa dibudidayakan Pak. Nanti boleh Bapak foto eh, pantainya. Nanti saya bisa jawab ya Pak ya. Silakan. Nomor saya di 085757423077. Juga untuk ibu-ibu yang ingin resepnya, ingin belajar, mangga hubungi saya. Untuk jawaban anggur laut, di dalam anggur laut itu biasanya banyak sekali ya, itu terutama kolagennya tinggi. Dan untuk yang misalnya asam urat, justru kalau gini, kalau asam urat itu kan asam ya. Tubuh kita itu darahnya asam. Kemudian ketika kita makan biota laut tadi, anggur laut atau rumput laut, itu kan dia pH-nya tinggi, Bu. pH-nya basa. Jadi ketika asam bertemu basa, dia akan menjadi normal, menjadi minimal netral gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi obatnya malahan. Jadi tidak menambah parah dari asam urat tadi. Ya, dari reaksi asam dan basa saya bicaranya ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini ada rumput apa ya? Kalau ngapak itu apa ya? Saya nggak tahu nih.
Saya butuh penjelasan mengenai biota laut lebih lanjut, Bu, karena di sekolah perlu sekali untuk sekolah maritim penjelasan semua tentang laut. Bolehkah PPT-nya di-share? Mangga, silakan. Hubungi saya ya, Bu ya. Di 085757 nanti saya share PPT-nya. Kemudian rumput laut untuk meningkatkan imun. Lalu apakah ada rekom untuk vitamin anak? Bagaimana cara terhindar dari penyakit cacar monyet? Nah, ini salah satunya tadi Ibu contoh begini ya. Orang yang perutnya kotor, katakanlah kotor gitu ya, jarang misalnya ya. Atau misalnya dia itu sering batuk, demam, biasanya itu kan dari perutnya yang kotor, dari ususnya yang kotor. Nah, dengan makan rumput laut ini, apalagi ada rempahnya, kemudian juga ditambah lagi ada apa gula tadi ya sebagai energi untuk anak-anak terutama ya, kita pakai gula aren, itu setidaknya menjadikan anak kita itu pencernaannya menjadi sehat. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan imunitasnya, karena serat yang tinggi itu akan mengabsorpsi kotoran-kotoran gitu di pencernaan anak-anak kita. Anak-anak kita kan jarang mau makan sayur kan, sehingga gampang banget ya, sedikit-sedikit demam gitu kan. Karena apa ya tadi itu mungkin perutnya kotor gitu ya. Jadi perlunya anak makan serat, salah satunya umpetin aja Ibu. Ya, kalau kita masak, saya juga gitu, diumpetin. Jadi rumput lautnya di blender, 5 sendok rumput laut yang halus itu dimasukkan ke dalam magic jar yang kita masak nasi. Nggak kerasa kok itu. Malah kalau saya bilang nasinya jadi gurih ya, karena kan rumput laut juga mengandung umami ya. Nah itu. Kemudian, Bu, bagus yang mana? Rumput laut yang basah atau rumput laut yang kering? Semuanya bagus ya Pak. Yang jelas pada saat pengeringan itu juga nggak boleh, harus diperhatikan suhunya. Tapi kan biasanya pada saat di matahari ya. Kalau dibilang yang bagus yang basah, iya, karena kan enzimnya masih lengkap, masih bagus. Yang basah, tapi yang basah kalau tidak dikeringkan dia akan busuk, akan rusak. Makanya dikeringkan di para-para gitu. Biasanya kalau di pinggir pantai itu memakai bambu ya, sehingga akan menjadi kering. Nah itu sama aja kok. Nanti juga yang kering kan akan dijadikan basah lagi ya kalau mau dipakai. Itu ya. Jadi kalau yang bagus, ya, yang bagus tuh langsung dari laut. Biasa saya juga suka makannya tuh langsung yang dari laut itu memang lebih bagus ya. Kemudian bisakah rumput laut dikonsumsi pada saat dipanen dan apa manfaatnya untuk kesehatan dan apa kegunaan anggur laut boleh ya itu tadi ya kalau kembali ke materi ini kita lihat di sini, saya kembali ke materi ya sebentar, saya lihatkan materinya dulu ini. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah ini coba bayangkan kalau misalnya dalam 100 gram rumput laut mentah itu terkandung nutrisinya tadi lemak ya, omega 3-nya juga tinggi, kemudian vitamin B12. Nah, ini vitamin B12 ini untuk darah ya. Jadi kalau anak-anak yang anemia ini, kemudian ada karbohidratnya juga. Nah, ini serat yang tingginya ini Ibu dan Bapak penting banget ya. Jadi mereka nggak makan sayur, seolah-olah dia makan sayuran gitu. Kemudian ada protein dan kalsium ini tinggi sekali 80 miligram. Jadi nabung kalsium sangat luar biasa ya. Eh, Kebutuhan kalsiumnya sudah terpenuhi di sini nih di rumput laut tadi. Kemudian juga ada magnesium. Magnesium itu untuk stimulan otak. Di Jepang itu anak-anak itu biasa minumnya itu dikasih magnesium, dikasih garam ya. Itu sudah biasa mereka itu. Jadi minuman itu mengandung magnesium gitu. Kemudian juga ada fosfor, ada kalium, ada natrium, ada vitamin A. Nah, ini vitamin A ini yang untuk mata tadi ditanya ya. Nah, ini juga tinggi juga nih. Kemudian ada folat. Nah, ini folat juga penting ya. Dan beta karoten serta kolagen. Nah, ini jadi antioksidannya di rumput laut itu juga karotenoidnya itu dia itu menjadi sistem kekebalan tubuhnya. Nah, itu ya Ibu, Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan
bisa menjadi eh, pengetahuan tambahan wawasan untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Wanti. Ini ada satu pertanyaan mungkin untuk lebihnya kepada Bapak Dr. Kin, yaitu tentang tempe. Karena tempe itu makanan sehari-hari rakyat kita ya Pak ya. Apakah tempe itu mengandung bioaktif peptid gitu Pak? Monggo penjelasannya. Ya, ya, dia mengandung juga bioactive peptide, tapi jenisnya kan berbeda. Tadi sudah saya sampaikan jenis bioactive peptide itu kalau di list itu ada sekitar 50-an jenis. Baik itu nanti sumbernya berbeda-beda ya, ada yang dari animal, ada yang dari plants, ada yang dari marine, tadi sudah saya jelaskan. Jadi tinggal mencocokkan jenis bioactive peptide terhadap satu penyakit itu yang kita cari itu. Karena ini teori protein-protein interaction. Termasuk saya menjawab tadi yang hipertiroid. Jadi begini konsepnya. Kalau ada penyakit itu karena gangguan hormonal, maka terapinya juga harus menggunakan dari sumber yang basisnya protein. Karena hormon itu dibentuk oleh protein. Maka bioactive peptide itu menjadi solusi terhadap semua jenis penyakit yang karena gangguan hormonal. Hipertiroid adalah gangguan hormonal. Berarti bisa didekati dengan bioactive peptide. Cuman karena ada 50 jenis, berarti kita harus men-screening mana yang paling pas jenis bioactive peptide-nya untuk hipertiroid gitu. Tapi teorinya harus protein-protein interaction tadi, bahwa penyakit karena gangguan hormonal adalah didekati juga terapinya agen yang basisnya juga berasal dari protein. Nah, itu bioactive peptide. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Ini juga ada satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu untuk Ibu Wanti. Ya. Bagaimana pesakit hipertiroid ada cara atau peraturan khusus penggunaan bahan ini sebagai bahan rawatan? Iya, iya, terima kasih Ibu Dokter Ron. Ini dari Brunei ini Ibu. Ini sahabat saya ya. Jadi Masya Allah. untuk yang hipertiroid ini memang kekecualian, terutama mereka yang jadi misalnya rumput laut, kerang, kemudian makanan-makanan biota laut itu karena mengandung iodium ya yang tinggi, jadi memang ada pengecualian. Itu Ibu ya. Agak sulit memang kita ingin, tapi untuk yang hipertiroid itu memang nggak boleh dengan iodium ini memang harus menghindari. Itu ya Ibu. Ya gimana Bu? Saya mau ngapain? Saya mau minta akun itu. Untuk yang minta PPT saya mau tolong di WA saya ya, Ibu. Enggak, silakan. Ada lagi Ibu? Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan satu lagi untuk Bapak Kin, apakah ada contoh produk aktif yang di pasaran? 10, 15. Produk apa? Bioaktif. Oh, Iya. banyak. Banyak kan tadi ada yang tanya tadi tentang fermentasi. Fermentasi juga termasuk bagian dari untuk meningkat atau menghasilkan bioactive peptide yang lebih tinggi daripada susu yang tidak difermentasi gitu. Jadi itu harus dipahami konsep fermentasi itu bagian untuk memecah suatu polimer yaitu protein menjadi oligomer yaitu suatu peptida. Nah, jenisnya oligomer itu ada 50 tadi. Nah, kita tinggal mencari sumbernya yang pas untuk setiap penyakit. Nah, memasangkan inilah yang harus perlu penelitian gitu. Tapi bahwa cara mendapatkannya fermentasi bisa, hidrolisis enzimatis bisa, atau lewat sistem pencernaan kita kalau sistem pencernaan kita sehat yang tadi sudah disampaikan. Tidak junk food saja yang dimakan gitu, tidak makan makanan yang dibakar-bakar dan seterusnya gitu ya, tapi makanan yang sehat itu
dikukus, dipepes, direbus, misalnya seperti itu. Jadi ini sangat terkait dengan kondisi setiap orang itu beda-beda sistem enzimatis di intestinnya itu. Maksudnya kinerja enzim proteolitik di dalam intestinnya itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Dan menurut saya ini harus menjadi biomarker kesehatan paripurna. Apakah enzim proteolitiknya di dalam intestin itu cukup, misalkan ada tripsinnya cukup, misalkan ya, kemudian ada enzim-enzim substisilinnya cukup gitu. Nah, kalau itu nggak cukup berarti mesti dia akan mudah sakit. Nah, seperti itu. Mungkin untuk produknya, Dok, dari Produknya Natural. hampir semua produk yang basis fermentasi seperti yogurt. Kalau kami yang di Naturonal, kami menghidrolisis enzimatisnya dari gamat. Itu kita hidrolisis yang dari gamat, dari sumber laut ya. Sebetulnya tidak harus dari gamat ya. Seperti saya sampaikan tadi, bisa dari ikan, bisa juga. Tapi sementara ini kami yang kami proses, kalau ikan itu kan air tawar, mujair ya. Kemudian dari gamat, itu dari tripang laut. Gamat emas yang kita pakai itu. Ini sebagai contoh. Kalau yang sumber dari tanaman, kami belum pernah mengerjakan yang dari apa tadi, misalkan yang sumber-sumber dari kacang-kacangan, kemudian kita hidrolisis gitu. Tapi pastinya nanti akan mendapatkan bioactive peptide meskipun jenisnya berbeda dengan yang dari animal ataupun yang dari biota laut gitu. Jadi yang perlu dipahami sumbernya tadi itu bisa macam-macam, tapi jenis bioactive peptide-nya bisa beda-beda antar sumber itu. Nah, memasangkan bioactive peptide dengan penyakit kita itu yang menjadi logika liqulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Itu artinya memasangkan dari konteks protein-protein interaction-nya itu harus pas. Ya, bioactive peptide yang mana dari 50 itu yang pas untuk penyakit ini gitu. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Pak, ada pertanyaan lagi untuk pemateri kita? Agar-agar yang dijual di warung, apakah termasuk jenis rumput laut sehingga bisa dimasak campur beras? Bisa, Pak. Cuma kan kalau ibu atau bapak punya rumput laut yang masih segar ya, yang masih baru, kemudian dikeringkan, itu malah lebih bagus gitu. Nilainya misalnya 8, kalau itu nilai, kalau yang ini misalnya nilainya 6, tapi nggak apa-apa. Bisa. Biasanya ini agar-agarnya jenisnya Gracilaria biasanya kalau yang ini ya. Cilacap lautnya turbulensi tinggi langsung Samudra Hindia, rumput laut perlu pantai yang tenang. Iya. Kalau untuk budidaya, tapi dia juga bisa tumbuh kok. Bapak cari aja, ada aja gitu ya, tetap rumput laut itu. Itu yang dari alam. Kalau untuk budidaya memang agak sulit, yang itunya tinggi ya. Pada jalur lepasnya termasuk laut dalam, ada daerah yang laut tenang, sekitaran selat antara Nusa Kambangan dan pantai. Nah itu bisa Pak. Asal kedalamannya tidak terlalu dalam lah ya. Ada kedalaman tertentu yang matahari masih bisa masuk ke dalam air, itu kita bisa budidayakan di sana. Kemudian juga kan kita kalau budidaya rumput laut dengan pakai tali kan. Nah talinya itu kemana nyangkutnya, ini juga penting. Penting untuk dipelajari sama Pak Abdullah. Boleh deh nanti kapan-kapan nanti saya ke Cilacap ya Pak ya. Kita lihat lautnya ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada satu lagi pertanyaan tentang bedanya tiram. Mungkin ini bisa lebih ke Bapak Kin ya. Antara yang terdapat di batu itu mana lebih baik, yang dimakan atau direbus gitu. Anggap. Tiram, maksudnya tiram kerang gitu. Ya, karena ini tiram. Mungkin Dijelaskan. Bu Dokter Wanti ya yang lebih paham ya tentang tiram gitu ya. Yang menurut saya pada prinsipnya apa tadi sama-sama tiram, tapi yang didapat dari laut dengan yang didapat dari Iya, iya, iya. air tawar itu Iya. tetap berbeda peptidanya antara yang laut dengan yang air tawar. Nah, Monggo ini. silakan Bu Wanti menambahkan. Ya,
Ibu apa sih Pak Sahir Kadir ya. Jadi gini Pak, kerang itu ternyata tanaman satu biota yang luar biasa ya. Nanti saya punya beberapa catatan-catatan saya, nanti saya kirimkan, itu banyak sekali, panjang. Tapi yang jelas gini, bayangkan kerang itu kan dia ada semacam senyawaan yang dia menempel gitu ya. Dia kan tumbuhnya itu menempel Bu. Jadi kekuatannya itu yang menempelnya itu bisa 6 kali lipat dari tubuhnya. Kalau misalnya ada arus gitu ya, kan dia kan menempel, itu kuat banget. Jadi tiram itu satu makanan yang proteinnya yang bagus banget, sehingga saya menganjurkan makan ini. Kadang-kadang orang bilang, wah ini kolesterolnya tinggi gitu. Bapak siapkan aja air kelapa gitu kan. Jadi kita jangan suka dengar mitos daripada yang fakta yang terbaiknya gitu. Artikel untuk tiram nanti saya jelaskan karena panjang banget. Silakan hubungi saya ada catatan-catatannya. Itu saja siapa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jadi soal kerang atau tiram ini saya teringat dulu waktu pernah pengalaman pribadi nih ya Dok ya. Waktu saya pernah kena kanker stadium 3 ke 4. Alhamdulillah di situ saya belum terlalu banyak tahu tentang keilmuannya. Saya juga selalu mengonsumsi kerang. Tapi waktu itu saya kerang hijau ya Dok ya. Karena kalau untuk tiram mutiara itu sangat susah kalau bukan di pesisir, kalau bukan di daerah laut. Jadi saya suka mengonsumsi kerang-kerang abang-abang yang kerang hijau yang suka. Alhamdulillah dari signifikan dalam proses penyembuhan kanker saya, alhamdulillah gitu. Lumayan, apalagi sekarang saya sudah bertatap muka dengan Ibu, banyak materi yang dengan Ibu. Disinilah ketersambungan saya, alhamdulillah dipercaya melalui Mbak Titis untuk menjadi moderator yang buat saya ini pengalaman pertama ya Bu ya. Mohon maaf buat semua peserta bila dalam penyampaian saya, bila dalam pemaparan saya banyak sekali kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu masih ada pertanyaannya lagi nih Bu. Mungkin bisa dijawab untuk satu lagi pertanyaan. Yang mana nih? Ini ada rumput laut yang di minimarket apa boleh dikonsumsi? Boleh. Bilang kerang hijau itu ya? Iya, kerang hijau. Kalau oseng itu bikin pusing kepala. Bagaimana mencegahnya? Terus kerang bagus tuh yang banyak bijinya. Iya. Jadi memang gini Bu, kalau saya kebetulan budidaya kerang itu di daerah Pandeglang ya. Jadi mengambil kerangnya dari sana itu karena lautnya itu masih bagus gitu, masih bersih. Kalau yang di DKI Jakarta itu saya nggak berani makan karena kan kerang itu proses makannya itu menyerap gitu, bukan. Jadi dia menyerap semuanya gitu, diserap. Beda dengan rumput laut. Kalau rumput laut itu kalau airnya tercemar dia tanaman yang agak sedikit aleman gitu ya. Jadi mati gitu kalau rumput laut. Tapi kalau kerang itu kan enggak. Dia justru ya itu tadi menyerap semuanya ya. Jadi semua apapun keambil gitu. Nah, mungkin Bapak kalau tadi pusing entah itu pusingnya dari mana itu perlu lebih tapi kalau bisa misalnya habis makan kerangnya itu mungkin 1 kilo gitu atau 2 kilo sendiri ya bisa aja jadi pusing kan. Tapi kalau saran saya itu lebih baik kalau bisa makan kerang itu direbus, kita bikin sambal ya, sambal yang seperti kalau di Thailand tuh asam manis gitu ya. Itu kerang itu untuk laki-laki itu bagus untuk sperma terutama ya. Luar biasa itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya baby, untuk banyak makan kerang juga tuh. Itu ya Bu ya. Ini Bu Eka mau punya baby lagi nih kayaknya. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk kesempatan malam ini yang sudah bertabur bintang dengan pemaparan materinya yang cukup
yang kita perlukan di masyarakat pada umumnya tentang penggunaan herbal yang masih cukup sangat minim pengetahuan tentang herbal. Karena penjelasan atau edukasi atau segala macam untuk herbal ini tenaga medis masih sangat-sangat apa ya, karena faktor keyakinan juga sih menggunakan herbal itu, karena tidak bisa menyembuhkan seperti obat Iya. kimia. Jadi bukan menyalahkan obat kimia juga tidak, cuman edukasinya ini yang, maka dari itu kita sebagai tenaga medis bisa ikut serta berperan dalam mengedukasi, apalagi biota laut yang tadi disebutkan tentang daya tahan hidup yang luar biasa di kedalaman laut, berapa tekanan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Mungkin di situ juga untuk penyakit-penyakit yang perlu survive kita untuk tetap semangat hidup, semangat juang, semangat untuk sembuh. Itu akan ada obatnya bila kita yakin ya. Karena dengan herbal itu harus yakin, harus sabar, harus continue dan istiqomah. Maka dari itu saya sebagai moderator mohon maaf bila dalam penyampaian, pemaparan segala macamnya banyak sekali kesalahan. Mohon bimbingannya dan terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Dr. Rika. Salam kenal ya Bu ya dari saya, dan kepada Ibu Wanti juga, karena selama ini kita suka ketemu di WA saja ya Bu ya, di grup gitu. Nanti kalau kita ketemu sparring badminton ya Bu ya. Kepada murobi saya, Bapak Dr. Kintoko yang sangat luar biasa sudah mengumpulkan bintang-bintang hebat di dalam kesehatan. Maka dari itu saya tutup majelis ilmu Izin kita. Bu Ika. Ya. Bu Ika, mohon izin untuk beliau Dr. Rika dan Dr. Wanti kita berikan kesempatan untuk closing statement. Mohon izin. Ya. Mohon mangga. Silakan Bu. Kepada Ibu Rika. Silakan. Oh ya, dari saya sih, jadi dengan adanya wabah cacar monyet ini adalah dari virus kita ketahui, dan yang paling efektif adalah untuk menanganinya adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dengan pemilihan apa yang kita makan. Dan itu janganlah kita yang mengkonsumsi herbal itu saat kita sakit, tapi harus dimulai dari sekarang agar kita terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Ya tadi seperti disampaikan oleh Dr. Kin, yaitu yang mengandung peptida tadi ya, yaitu seperti itu. Terima kasih. Kepada Ibu Wanti, Ya, silakan. baik. Bapak dan Ibu, negeri kita itu 3/4 wilayahnya laut. Kemudian bagaimana juga rempah-rempah kita terbaik milik Indonesia itu ya, dulu para orang Spanyol, orang Inggris, kemudian orang-orang dari luar sana yang ingin mengambil rempah-rempah kita dari Belanda itu kan luar biasa perjalanan mereka menempuh lautan berbulan-bulan, tidak lihat darat. Kemudian juga mereka berjuang tersesat di kutub, dan mereka itu berhasil gitu ya mengambil rempah-rempah kita. Rempah-rempah kita itu dulu harganya 1 kantung itu bisa membayar pembantu seumur hidup. Mengapa kita yang memilikinya, mengapa kita yang gampang, nggak perlu impor gitu ya, tidak memanfaatkan ini sebagai keunggulan kompetitif bangsa kita. Tak kenal maka tak sayang, maka saya berharap Ibu mau belajar, saya siap menjadi mentor untuk membuat produk-produk dari laut, silakan. Karena semakin saya juga memberi ilmu, saya juga sambil belajar. Begitu ya, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas semua pemaparan materi dan pertanyaannya. Maka dari itu, saya tutup majelis ilmu ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Izin kasih pamit. Bu Iya, terima kasih. Eka, Dr. Ika.